Ini adalah sepatah kata dari kepala sekolah nasihat karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Kepada Bapak Depsek, Bapak Depi Ilham, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan. Allah memberikan kepada kita umur panjang. Kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang rugi. Kita tidak tahu kita tidak bisa memastikan apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi ketahuilah, untuk kita semua, nasihat yang kita berikan, apa-apa yang kita berikan yang baik, ini tentunya menjadi amal ibadah bagi kita. Sama yakmal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji sawi yang kita berikan, niscaya Allah akan tampakkan kepada kita, ini kebaikan si fulan, ini kebaikan si fulana, ini akan Allah tampakkan. Namun sebaliknya, sama yakmal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, kebaikan, kejahatan, maka Allah akan tampakkan, Allah akan balas. Selanjutnya kepada kita semua, kepada rekan-rekan guru, kepada rekan-rekan tenaga kependidikan, kepada semua anak-anak kami yang mau mendengarkan Bapak Ibu gurunya di sekolah, yang mau mengamalkan nasihat dari Bapak Ibu gurunya. Ketika kamu mengamalkan, mendengarkan nasihat dari Bapak Ibu guru kita, maka pahalanya akan mengalir kepada Bapak Ibu guru tersebut. Namun sebaliknya, hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik, ketika diamalkan juga, ya kan? Kita yang mendapatkan pahala, dan orang yang menyampaikan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik, dia juga akan mendapatkan dosa yang sama. Anak-anak sekalian, sebentar lagi Ramadan akan kita bersama dengan kita, akan datang kepada kita, dan sebentar lagi tidak akan terasa lama nak, Ramadan yang hanya satu bulan akan begitu cepat akan meninggalkan kita. Baru kita ingat Ramadan 1440 Hijriah. Sekarang hari ini kita sudah berada di Ramadan 1443 Hijriah. Untuk itu anak-anak Bapak semua, 30 hari kita akan bersama Ramadan ke depannya. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita anggap ini adalah sesuatu yang biasa, yang akan tidak ada apa-apanya. Jangan seperti itu nak. Ketahuilah nak, coba dengarkan sayang, dengarkanlah nak. Bapak akan berikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama nak, nasihat yang pertama sebagai motivasi untuk kita dalam beribadah puasa. Ingat ya, ingat ya nak. Nasihat yang pertama adalah bahwa ibadah puasa tersebut adalah ibadah yang mulia, ibadah yang Allah sendiri yang langsung membalasnya. Makanya di suatu riwayat dikatakan, apa kata Allah dalam hadis kursi? Setiap amal Bani Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena puasa itu bagiku dan aku sendiri yang membalasnya. Masya Allah, ini adalah suatu ibadah yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dengar nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ingat nak,
berapa banyak dosa, berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Tidakkah ingin kita hapus dosa-dosa tersebut, sehingga Rasulullah memberikan keutamaan yang besar. Coba perhatikan, barang siapa berpuasa di jalan Allah, maka Allah menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 perjalanan, 70 tahun, maka Allah jauhkan, nak. Allah jauhkan diri kita dari api neraka sejauh 70 tahun. Masya Allah, itu adalah suatu motivasi bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini. Kemudian anak-anak semua, sehat yang paling penting adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengarkan baik-baik. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa, yang membaca Al-Quran, maka puasa Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita, nak, di hari kiamat. Ingat itu. Pertolongan yang kita butuhkan, di mana ayah kita lari dari kita, di mana bunda kita lari dari kita, karena semuanya takut akan diminta pertanggungjawabannya. Ayah kita yang lalai kepada kita, bunda kita yang lalai kepada kita, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ayah bunda akan lari dari kita. Ingat pak, di dunia kita bisa cari ayah bunda kita, tetapi di hari kiamat mereka akan lari, karena mereka akan kita minta pertanggungjawabannya apa-apa yang mereka lalaikan kepada kita. Pendidikan, ilmu agama yang mungkin kurang mereka perhatikan. Tapi ketahuilah anak-anak, ketahuilah Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Bisa dipahami, nak? Bisa ya? Bisa. Apa kata Al-Quran? Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka berikanlah kewenangan kepadaku untuk mensyafaatinya. Itu adalah Al-Quran nanti akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa dan Al-Quran itu mensyafaati hamba tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, nak. Jangan sia-siakan Ramadan yang tidak akan terasa akan pergi meninggalkan kita. Dan kita sangat bersyukur Allah memberikan umur panjang kepada kita. Kemudian anak-anak sekalian, yang paling penting juga dapat sampaikan adalah Rasulullah menyampaikan kepada kita, di surga itu ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Adalah pintu khusus bagi kita yang berpuasa. Kita diberikan oleh Allah untuk masuk ke surga melalui pintu tersebut. Inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Apa nama pintunya saya? Pintu Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang yang berpuasa. Terus anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup, ada beberapa hal yang penting juga Bapak sampaikan adalah di dalam menyambut bulan Ramadan, baik Bapak, guru, dan kita semua, bagaimana persiapan kita dalam menyambut Ramadan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhaili, kita memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Kita beristighfar, memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan selama ini. Untuk itu Bapak semua, sambutlah Ramadan ini dengan segera bertaubat. Karena segera bertaubat yang jujur,
yang jujur. Ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, jangan hanya di mulut saja, tetapi kita jujur mengucapkannya, kemudian kita memenuhi syarat-syarat dan banyak beristighfar. Ketika kita ingat dosa maksiat yang kita lakukan, ambil label kita salat taubat. Ya. Ketika kita melaksanakan perbuatan dosa yang besar, mungkin kita pernah melakukan kesyirikan, maka kita bertaubat dan berdoa, banyak membaca istighfar, astagfirullah, dan kita sholat sunat 2 rakaat. Yang kedua, anak-anak Bapak semua, kita harus mempelajari. Kita masuk Ramadan ini tidak masuk kayak kita melempar batu ke sungai, tidak, anak-anak semua. Kita harus bisa membersamai diri kita dengan Ramadan. Kita perlu ilmu. Kita harus tahu fikih puasa itu apa yang membatalkan puasa, apa keutamaan puasa tersebut, ya kan? Apa sunnah puasa, harus kita ilmui. Kemudian yang ketiga adalah, yang paling penting sekali adalah membuat tekad yang benar dan kemauan yang tinggi untuk memakmurkan Ramadan dengan amal-amal soleh. Setuju? Setuju sayang? Tekadkan dari hari ini, tanamkan kemauan kita yang kuat bahwa kita ingin memakmurkan Ramadan yang akan datang bersama kita dengan amal-amal soleh. Angkat tangannya yang setuju. Setuju? Pak setuju Pak? Setuju. Kalau anak-anak Bapak tidak punya keinginan dari sekarang, mustahil kita akan memakmurkan dengan amal-amal soleh. Keempat, anak-anak sekalian, bagaimana persiapan kita menyambut bulan Ramadan? Sadarilah bahwa Ramadan itu hanyalah hari-hari tertentu yang segera akan habis. Tadi ada Bapak sampaikan, Ramadan itu gak akan lama sayang, 30 hari itu gak lama. Tapi sadarilah itu akan segera habis. Makanya kita akan menjaga keistiqomahan kita, menjaga amal-amal kita agar terus kita lakukan setiap hari-hari, setiap malam-malam Ramadan. Man shoma Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh berharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, banyak membaca Al-Quran, banyak tadarus, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang kita lalu. Terakhir, bagaimana persiapan kita menyambut Ramadan? Bersungguh-sungguh. Allah, ingat tak? Oke. Ini bicara-bicara ya Pak ya. Anak-anak Bapak semua, dari sekarang kita ajak diri kita, Bapak Ibu guru juga, tidak hanya anak-anak kita semua, kita sungguh-sungguh menghafalkan zikir-zikir dan doa yang bersifat mutlak dan yang tertentu, terutama yang berkaitan dengan Ramadan. Hafalkah oleh kita doa yang kita baca ketika kita berbuka puasa? Kita hafal. Zikir-zikir setelah sholat kalau kita hafal. Ibadah-ibadah yang lain, doa-doa yang kita diperintahkan untuk memperbanyak, mengulang-ulang, bermohon kepada Allah, kita hafal dari sekarang nak. Kita pelajari yang Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Tepat tanggal 1 Ramadan kita akan berpuasa. Kita tunggu pengumuman dari pemerintah kita. Kalau melihat datangnya Ramadan, tentunya Rasulullah telah mengajarkan, yaitu dengan cara hilal, melihat
bulan. Kalau tanggal 1 atau ketika tidak bisa melihat bulan, maka kita sempurnakan Sya'ban ini sebanyak 30 hari. Kalau tidak bisa melihat hilal, makanya kita percaya kepada pemimpin kita, biarlah mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan itu kapan. Bisa dipahami sayang? Jadi kita ukuran yang pertama itu adalah hilal, melihat bulan. Terus adab-adab yang lain silakan dipahami anak. Berbuka puasa, kalau ada masa buka, kita harus segera berbuka, nggak boleh menunggu. Saya nanti berbuka masih ikan yang nggak lapar, nggak capek, nggak boleh. Itu sunnahnya nak, menyegerakan. Makan sahur, apakah makan sahur itu utamanya jam 1 malam? Ini karena saya udah bangun nih, sayang nih nggak makan sahur. Nanti bisa nanti nggak makan sahur, makan jam 2 aja lah. Rasulullah mengajarkan kita harus mengakhirkan sahur kita nak, menjelang masuk subuh. Itu adalah waktu-waktu yang mulia nak. Kalau orang azan jam 4:30, mungkin jam 4 kita ada sahur ya tak. Jangan sahur jam 3, jam 2. Ini kita akan berpengaruh nantinya dengan ibadah puasa atau keberkahan yang Allah berikan. Memperbanyak membaca Al-Quran. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan, laksanakan. Kita berpuasa tapi meninggalkan salat 5 waktu, besar dosanya sayang. Sangat besar dosanya meninggalkan salat tersebut. Terus salat tarawih dikerjakan. Ya sayang? Ingat tuh, man qama ramadana imanan. Kalau kita dirikan malam Ramadan kita dengan salat tarawih membaca Quran, maka Allah akan ampuni dosa kita yang telah berlalu. Demikian penyampaian tambahan dari Bapak. Yang benar yang Bapak sampaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelemahan dan kekurangan Bapak, tentunya adalah kebodohan dari Bapak dan bisikan-bisikan syaitan. Dan jika kita masih ada di antara kita nak, yang tidak bertegur sapa, yang tidak berbaikan, segeralah kita itu berbaikan, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Sampai kapan kita akan mempertahankan sifat-sifat kita yang angkuh, yang sombong, yang tidak mau memaafkan tersebut? Nanti akan sia-sia Ramadan kita kalau kita tidak meminta maaf kepada orang lain dan mau memaafkannya. Kita tutup kegiatan kita ini nanti dengan bersalam-salaman, baru kita akan makan bersama. Ya Pak Sohai, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan, kemudahan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.